Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas mengenai bedah saham KEF Masika Berjaya. Industri farmasi menjadi salah satu perusahaan yang paling banyak dicari orang, terutama selama pandemi 5 tahun lalu. PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan industri farmasi yang menunjukkan pertumbuhan pada masa itu. Selain menjual obat-obatan dan vitamin, PT Kimia Farma juga menyediakan alat pemeriksaan COVID-19, di mana PT Kimia Farma telah mendukung penurunan harga tes PCR sesuai arahan dari pemerintah. Lalu, bagaimana nasib saham KEF setelah pandemi usai? Apakah masih menunjukkan kinerja terbaiknya? Profil PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk bergerak di bidang industri farmasi pertama yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Saat awal didirikan, perusahaan ini bernama NV Chemicalian Handel Redchem Co. Kemudian didasarkan pada kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi pada tahun 1958. Peleburan perusahaan ini menjadi perusahaan negara farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1971 ada perubahan bentuk dari Badan Hukum PNF menjadi Perseroan Terbatas. Alhasil, nama perusahaan farmasi ini berubah menjadi PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk melakukan pencatatan saham perdana untuk publik pada 4 Juli 2001. Pada awal IPO, perusahaan dengan kode emiten KEF ini dimiliki oleh pemerintah 90,25% dan 9,975% milik publik. Namun, melalui adanya proses inburn yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 28 Februari 2020, kepemilikan saham milik KEF berupa 5 triliun saham seri B dialihkan kepada PT Bio Farma. Kinerja keuangan dari laporan keuangan terakhir. Berikut ini laporan kinerja keuangan KEF 5 tahun ke belakang. Dilansir dari Indo Premier, saham KEF membukukan rugi bersih pada kuartal 2 tahun 2024 sebesar 226,8 miliar rupiah, naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 21,8 miliar rupiah. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan 40,50 rupiah per lembar. Selain itu, margin kotor KEF mengalami penurunan menjadi 30,3% pada kuartal 2 tahun 2024 dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2023 sebesar 36,97%. Margin laba bersih juga mengalami penurunan menjadi minus 4,35% di kuartal 2 tahun 2024 dibandingkan dengan kuartal 2 2023 yang sebesar minus 0,44%. Pembagian dividen untuk pemegang saham. KEF merupakan salah satu perusahaan yang sempat memberikan dividen tunai kepada investornya. PT Kimia Farma Tbk tidak membagikan dividennya pada tahun 2024 karena saham KEF masih mencatatkan rugi bersih 1,48 triliun rupiah pada tahun 2023. Berikut daftar pembagian dividen sejak pertama kali IPO. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu Sobat Pans pembahasan mengenai bedah saham KEF. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen bawah. Dan bersama Panin Sekuritas Pontianak.